Audio Jungle. Siang, simkuring sareng rerencangan ti warta sekolah nepangkeun abdian saceplangi Serang abdi mun teh diberen bage sekara baris nyayogikeun beja panenggalna pikeun sababaraha menit kapayun. kanyata anu matak pikaheranan nyebutkeun saloba 87% siswa di Indonesia salah milih jurusan. Salah sahiji akibatna nyaeta henteu optimal pikeun ngudag hasil anu pangsaena. Di SMA urang mimiti milih jurusan anu cocok sareng minat jeung bakat urang pikeun neraskeun diajar. Hayu urang terang naon anu nyababkeun salah milih jurusan jeung kumaha cara ngatasina. Giska aya di dinya pikeun nanya naon dianggap alasan pikeun milih jurusan anu salah. Abdi parantos ngariung sareng narasumber Bu Albertina selaku guru BK di SMA 3 Cirebon. Maha saur anjeun yan menurut penelitian 87% murid parantos milih jurusan anu salah. Naon sebabna? Sebabnya pertama mungkin salah jurusan itu karena mereka tidak mengerti, tidak paham jurusan yang mereka pilih. Dan kedua itu mereka mungkin bingung nggak ngerti dia itu maunya kemana. Kan biasa kalau itu sebabnya ada faktor internal sama faktor eksternal. Dari internal sendiri, dari diri siswa tersebut mungkin dia belum paham diri dia minat dan bakatnya itu di mana. Jadi kalau misalkan minatnya dia mau ke situ, misalnya jurusan IPA ya, kita ambil jurusan IPA di sini. IPA itu dia pengen jurusan IPA, tapi dia bakatnya kemampuannya itu nggak bisa untuk menjalani pelajaran-pelajaran di IPA tersebut. Tapi ada juga faktor eksternalnya, mungkin juga karena dari orang tuanya ingin dia di IPA, nggak mau dia juga pengen IPA. Terus ada juga faktor dari teman-teman dan lingkungannya di jurusan misalkan IPA atau IPS. IPA itu kan lebih ini ya, orang-orang mungkin lihatnya lebih bagus IPA daripada IPS. Jadi ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi mereka. Jadi di situ lebih ke ini sih, kalau dari ibu mungkin diri dia itu kemampuannya belum terasa di jurusan yang mereka ambil, dan mereka juga mungkin belum tahu jurusan itu apa aja. Jadi gini, sebagai contoh ya, misalkan di sini ada kayak buah gitu ya. Buah itu ada misalkan buah jeruk, buah apel, sama buah durian. Kita tuh harus tahu diri kita itu sukanya apa. Nah, kita suka yang manis, nggak suka yang asam. Di jeruk kan biasanya yang asam ya, di apel juga ada. Terus kita nggak suka bau. Tapi kitanya nggak tahu ini buah-buah itu tuh apa aja kriterianya, ciri-cirinya kita nggak tahu. Kan dari situ kita harus tahu juga kan ya, kita tahu diri kita sukanya apa, kita harus tahu juga yang kita pilih itu apa aja kriteria untuk masuk situ, plus minusnya itu tuh harus tahu. Di situ makanya kita kalau pilih jurusannya sama kayak tadi pilih buah seperti itu. Kalau misalnya kita pilih jeruk, mungkin di tengah-tengah ada asam, ibaratnya ada plus sama minusnya. Kita harus tanggung jawab sama pilihan kita ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapet yang asamnya, kita harus sampai habis. Kalau misalkan kita udah nyerah, kita nggak mau asam lah, nggak mau yang jeleknya gitu, si itu setengah buah itu kita nggak makan, kita pilih yang lain. Mubazir kan ya, ibaratnya mubazir ilmu yang kita dapat gitu tuh, udah dapat setengah, tanggung ya. Balik lagi kayak misalkan ada pengertian gini, ada biasanya kalian udah pernah lihat ya kayak gambar, ada dua gambar yang lagi gali-gali gitu, di depan kalian ada emas tuh, tinggal dikit lagi, dia udah nyerah tuh, paling di depannya udah ada harta karun, tapi yang satunya masih terus sampai dapat harta karun, nggak menyerah gitu. Intinya mah itu harus tanggung jawab sama pilihan yang diambil itu, jangan sampai bilang salah jurusan, nanti kalau misalnya salah jurusan berhenti di tengah jalan, yang rugi kita juga. Numutkeun anjeun di mana lepatna anjeun tiasa milih jurusan anu salah. Naon sababna? Itu yang tadi, yang kedua itu ya. Ya itu tadi, pertama kita itu harus tahu minat dan bakat kita di mana, arah minatnya itu di mana. Misalnya kita minatnya di bidang kedokteran misalkan, atau di bidang saintek atau sosum gitu ya, kita pilihnya misalnya contohnya di
IPA, di biologi atau di kimia. Kita lihat lagi kemampuan kita, bakat kita itu ada di mana. Misalkan kita lihat dari rapot kita, nilai kita itu lebih menunjangnya di mana. Misalkan di biologi ternyata kita pengen biologi tapi nilai kita lebih besar di kimia. Bakat kita sebenarnya dari kimia, tapi kitanya pengennya di biologi. Tergantung kamu ya pilihnya yang mana. Kalau misalnya kamu pengen minat tetap di biologi, tapi kalian cocoknya sebenarnya ada bakatnya di kimia, kan nggak bisa dipaksain. Takutnya malah kaliannya nggak cocok di bidang kimia itu, tapi di biologi itu kita ambil, tapi dengan mengasah bakat yang sesuai sama jurusan yang kita mau ambil tadi, biologi itu. Iraha waktos urang ngamimitian milih jurusan kuliah anu cocok sareng cocok pikeun urang. Dari sekarang Ada sih. harusnya dari sekarang sih. Makasih Teh. Makan waktu yang tepat ya, pikirkan ya. Dari sekarang, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda waktu itu kan tidak akan kembali lagi. Dari sekarang kita harus sudah pikirin kita mau ambil jurusan apa. Saha saur anjeun anu kedah disalahkeun nalika milih jurusan? Sebenarnya sih nggak ada yang patut disalahin ya, tapi harus diperbaikin. Kalau kita merasa kita salah jurusan, kita perbaiki di mana kita nggak enaknya di jurusan itu gitu loh. Yang kekurangan kita di jurusan itu kita perbaikin. Misalnya kita kurang bisa di hitungan, di eksak seperti itu, kita coba untuk les tambahan supaya kita bisa mengikuti pelajaran yang nanti berjalan di jurusan itu. Kumaha cara nyegah sareng ngukulan jurusan anu salah nalika diajar? Mencegah dan mengatasi salah jurusan. Dari awal kita harus tahu, pahami diri kita sendiri, kita maunya kemana, kenali diri kita itu bakatnya di mana. Jadi nanti kalau kita udah ambil jurusan, kita harus menyukai jurusan yang kita ambil, dan yang paling penting harus tanggung jawab sama pilihan yang kita ambil. Kalau misalkan kita nggak tanggung jawab sama pilihan itu, nanti di tengah jalan, nanti kan rugi semuanya ya, rugi diri kita, rugi waktu, rugi semuanya, materi, moral, semuanya kan rugi. Jadi yang pertama itu pahami diri kamu sendiri, tahu tanggung jawab untuk pilihan yang kita ambil. Naha anjeun tiasa ngawartosan tips jeung trik kumaha milih jurusan pikeun kuliah? Tips dan trik. Tadi ibu udah bilang kan ya, harus pahami diri sendiri, minat dan bakat itu. Biasa ada tes gitu ya, tes yang sebelum pilih jurusan itu kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Ada tes minat bakat. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online yang untuk mengetahui diri kita. Seenggaknya kita punya gambaran kita maunya di mana. Kalau udah tahu, nanti kita bisa lihat kemampuan kita di mana. Kalau untuk SMA ini kita lihat kemampuan kita dari nilai akademik kita yang rapot gitu ya. Di situ pelajaran-pelajaran apa yang kira-kira kita punya kemampuan yang lebih gitu. Dari situ kalau misalkan kamu udah tahu, kamu misalkan menunjangnya di bahasa Inggris misalkan ya, itu berarti kan kalian harus coba gali lagi di bahasa Inggris itu seperti apa, dengan ikut les atau misalkan ikut lomba juga. Dari situ kamu harus udah tahu gitu tuh ya. Yang penting mah kamu tahu minat dan bakat kalian. Kalau udah tahu, tinggal kita arahin aja. Kita cari-cari jurusan-jurusan apa aja. Kan jurusan di kita tuh banyak banget. Tapi kalau untuk kuliah itu banyak banget ya, saking banyaknya banget kita sampai pusing. Kadang ada beberapa jurusan yang sama, tapi kita harus tahu jurusan yang kita pilih itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Jangan lihat kelebihannya aja, tapi lihat kekurangannya itu seperti apa. Dari situ nanti kita bisa tahu kemampuan kita itu cocok atau enggak di jurusan itu. Mohon Bu atur nuhun pisan kana waktosna. Karena itu cukup antara salah milih jurusan. Kumaha carana ngukulan kata serta tips untuk memilih jurusan. Abdi balik ka Anissa jeung materi. Warta salajengna aya tuangan khas Cirebon nyaeta docang anu ngagaduhan rasa anu khas saatos pariwara ieu. Aduh, lapar banget nih. Enaknya makan apa ya? Di sini ada nggak sih tempat yang nyaman, murah, terus enak lagi? Ada dong, namanya Warmina From Home. Di sana tuh tempat estetik banget, cocok buat anak milenial. Terus juga banyak foto-fotonya. Terus juga ada banyak pilihan menunya, enak-enak lagi. Ayo kita ke sana sekarang. Yuk!
Bener ya, rasanya enak lagi. Bener kan? Tempatnya nyaman lagi, cocok buat nongkrong. Indonesia miboga rupa-rupa keadaran khusus di unggal daerah. Di Cirebon salah siji kadaran khasnya eta docang. Docang sanes ngan ukur nami anu anjeun terang. Do dari bodo anu artina bacemandagi atau oncom. Sedang kencang hartina tina kacang hejo anu geus robah jadi toge. Tak alasanana kacang hijau oncom dijadikan ngaran lantaran bahan utama nyieun docang. Hayu orang teangan keunikan docang geus aya Nadia anu nanya docang. Dia abdi geus sareng baru minangka tukang docang. Kagahara naon docang teh, Pak? Nah, Kagahara naon? dan itu makanan khas Cirebon yang dari tahun kerajaan Sultanan sudah ada. Makasih, Kang. Di mana pulutan docang? Dari dagingnya, dan Di iraha anjeun ngajual docang. tahun 2014, tapi orang tua saya sih jualannya tahun 90. Orang tua saya penerus saya. Ada ilham tingkat ngajual docang. Nah, saur anjeun docang teh dicipta resep kumaha? Sama harganya miring dan rasanya menarik. Kumaha perasaan anjeun nalika pada tahun 2019 apa eta turun Waktu itu pernah turun teh, waktu level pertama tuh sampai menjual kambing. Alhamdulillah sekarang udah stabil lagi. Nah iya mangrupikan untung acara urang. Tong hilap 3M nganggo masker, cuci tangan, nganggo sabun, sareng jaga jarak. Abdi Anissa Siaplangi sareng. Abdi Monteri dan Bagaskara tina warta sakola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.